Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kisah Romantis. Channel yang membagikan berbagai kisah romantis. Kisah ini hanya untuk menghibur, bukan untuk menyinggung siapapun yang mendengarnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat mendengar dan semoga para pendengar bisa terhibur. Kisah romantis kali ini berjudul Ketika Cinta Harus Bersabar. Penulis Nurlaila Zahra. Episode kedua. Hari berganti hari, aku sudah tak lagi memikirkan sosok malaikat itu. Dan aku berusaha untuk tidak memikirkannya. Kemarin sore aku mendapat sebuah undangan dari sahabatku, Arini, teman satu kantor. Hari ini dia akan menikah. Aku tertawa sendiri melihat namanya yang manis bertengger di dalam undangan pernikahannya yang berwarna kuning keemasan, bersebelahan dengan nama seorang ikhwan yang sangat aku kenal, Fauzi namanya. Yang jelas-jelas aku ingat dulu Arini sempat tidak suka pada ikhwan yang mempunyai potongan rambut belah tengah itu dan berkacamata. Menurut Arini sebelum akhirnya dia luluh juga pada Fauzi. Dulu Arini bilang bahwa Fauzi itu sosok seorang ikhwan yang paling aneh yang pernah ia kenal. Wajahnya yang biasa-biasa saja dengan aksesoris kacamatanya yang tak pernah ia tinggalkan, membuat Arini ilfil terhadapnya. Apalagi gaya bicaranya yang menurut Arini seperti perempuan, semakin menguatkan argumennya bahwa Fauzi itu bukan ikhwan tulen. Aku hanya tersenyum mendengarnya tanpa bisa memberikan komentar apa-apa soal Fauzi karena ternyata, diam-diam Fauzi menyimpan perasaan pada Arini. Aku tahu hal itu dari Fauzi sendiri. Suatu ketika Fauzi pernah mengirimkan email padaku yang meminta tolong agar aku mau mengatakan pada Arini kalau dia suka padanya dan hendak melamarnya. Aku sempat terkejut membaca pesan itu. Jarak antara ruanganku dengan ruangan Fauzi tidak jauh. Kami memang satu kantor tapi kami tak pernah bertemu lama walaupun hanya sekedar berbincang-bincang. Setelah membaca ulang emailnya, aku segera menulis balasan email untuknya. Waalaikumsalam, Fauzi, apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Kalau peranku hanya sekedar menyampaikan pesanmu pada Arini, mungkin aku bisa bantu. Tapi kalau untuk lebih jauhnya, afwan, lebih baik kamu hubungi saja murabinya. Kalau kamu mau, aku bisa memberikan alamat dan nomor teleponnya padamu. Kebetulan aku mengenalnya. Bagaimana? Afwan ya. Segera kukirim email itu padanya dan kuketik SMS untuknya, yang mengatakan bahwa aku sudah memberikan balasan emailnya. Aku melanjutkan tugasku kembali, mengedit beberapa tulisan yang sudah masuk ke dalam redaksi kami. Kantor tempat aku bekerja adalah perusahaan majalah Islam yang cukup terkenal di Jakarta. Tak berapa lama ponselku berdering. Kulihat, satu pesan diterima, dari Fauzi. Kubuka, isinya, baiklah Mbak A. Aku minta alamat dan nomor telepon murabinya Arini. Semoga ini bisa membantuku. Kirim via email ya Mbak. Syukron. Aku tak membalas SMS-nya. Segera kubuka buku agendaku dan kucari nama Mbak Nurmah, murabi Arini. Ketemu. Tanpa berlama-lama, aku langsung mengetik nama, alamat, dan nomor telepon Arini dan segera kukirim via email. Aku tersenyum sendiri melihat undangan manis yang kini masih tergeletak di atas meja riasku. Peranku dalam usaha Fauzi menemukan jodohnya hanya sampai di situ. Aku sungguh tak menyangka kalau Fauzi memang benar-benar menginginkan Arini menjadi istrinya. Satu hal yang aku ingat saat aku berbincang-bincang dengan Arini dulu. Rin, membenci seseorang itu boleh saja. Tapi harus sewajarnya. Tidak boleh kita membenci orang lain tanpa alasan yang tidak jelas. Ingat loh Rin, janganlah kamu membenci orang lain dengan sangat membencinya, karena bisa saja suatu hari kamu jadi menyukainya. Begitu juga sebaliknya, jika kamu menyukai orang lain ya sewajarnya saja, sebab bisa jadi suatu hari kamu akan berbalik membencinya. Saat ini mungkin kamu tidak suka dengan penampilan dan gaya bicara Fauzi.
Tapi bisa jadi suatu saat kamu malah justru berbalik menyukainya. Ingat, hal itu ada hadisnya Lorin. Sikap Arini saat itu hanya diam. Mungkin dia sedang memikirkan hal yang baru saja aku katakan. Dan sekarang, aku sungguh tak percaya. Hari ini dia akan menikah dengan seorang ikhwan yang dulu sempat ia benci zahirnya. Hah, jodoh memang sulit ditebak. Yang setiap hari bertengkar, ternyata di kemudian hari malah menjadi jodoh. Sedangkan yang sudah lama menjalin hubungan, malah putus di tengah jalan. Yap, aku jadi lebih yakin kalau jodoh itu memang rahasia Allah. Dan bisa saja jodoh yang tengah disiapkan Allah untukku adalah seseorang yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Di luar, Mama mengetuk pintu kamarku dan minta izin untuk masuk. Aku pun mengizinkan. Dia berdecak kagum ketika melihat aku berdandan sangat beda hari ini. Wah, Dotwah, mau kemana sih kamu, Din? Pagi-pagi begini sudah rapi sekali. Ada acara apa? Tanya Mama sambil matanya terus memandangiku dari atas ke bawah. Tuh, lihat saja, Ma. Jawabku sambil menunjuk sebuah undangan berwarna kuning kemasan di atas meja riasku. Tanganku sibuk mengaitkan peniti di jilbabku. Mama mengambil undangan itu dan membacanya. Undangan pernikahan, Arini Musdalifah dengan Fauzi Nur Alamsyah, ucap Mama mengejah huruf-huruf yang terangkai dengan indah di undangan tersebut. Oh, ini Arini yang pernah main kesini ya, Din? Yang pernah konsultasi sama kamu masalah lamaran. Siapa itu? Fauzi, Ma, sahutku. Iya, Fauzi. Lah kok jadi nikah begini? Katanya nggak suka. Kok jadi nikah? Tanya Mama penasaran. Ma, jodoh itu rahasia Allah. Kita nggak tahu dengan siapa nantinya kita akan menikah. Kalau Arini tadinya nggak suka sama Fauzi, tapi kalau memang Allah sudah menggariskan jodohnya, mereka yang mau diapakan lagi? Jawabku meyakinkan Mama. Mama hanya mengangguk-angguk pelan sambil terus membaca undangan Arini. Tiba-tiba ia menyampaikan, secara, aku juga sangat mengidolakan Kang Abik sebagai penulis inspirasiku dalam menulis novel. Beberapa buah buku referensi telah aku dapatkan. Kebanyakan dari buku yang aku beli adalah novel dan beberapa buku penunjang untuk bahan penulisan novelku. Lain lagi dengan Santi. Dia lebih tertarik dengan buku-buku yang membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Secara, dia itu adalah seorang guru agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam Taman Quraniyah di daerah Poltangan, Jakarta Selatan. Di saat langkahku tengah mendekati ruang anggrek, tempat di mana acara jumpa penulis ayat-ayat cinta digelar, aku melihat sosok malaikat yang pernah kulihat di rumah Bu Rahayu. Dialah Yusuf. Dia berdiri di stand penerbit Cakrawala sambil membuka lembar demi lembar buku yang dipegangnya. Di sebelahnya berdiri seorang ikhwan yang tengah mengajaknya berbicara. Entah ada angin apa, tiba-tiba saja Santi menarik tanganku dan membawaku ke stand penerbit Cakrawala. Dia bilang ingin membeli sebuah buku karangan Dr. Aid bin Abdullah Al-Karni dengan judul Jangan Takut Hadapi Hidup. Aku terkejut dibuatnya. Yusuf belum beranjak dari tempatnya berdiri, sedangkan aku berdiri persis membelakanginya. Dia tidak tahu kalau aku ada di belakangnya. Atau mungkin, kalaupun dia melihatku, bisa saja dia tidak mengenaliku atau lupa padaku. Santi masih saja mencari buku yang dia maksudkan. Sedangkan aku pura-pura melihat-lihat buku yang sekarang ada di hadapanku. Samar-samar aku mendengarkan dia berbicara dengan temannya. Suf, ente bener hari ini nggak mau ikut ane ke rumah Sandi? Ente nanti nyesel loh, ucap temannya Yusuf dengan semangat. Bener Ahi, ana nggak bisa ikut nih. Hari ini ana mau pergi sama orang tua ke rumah teman mereka, jawab Yusuf dengan nada penuh penyesalan. Ente jadi ikut sama orang tua ente? Kirain cuma main-main. Jadi dong nyebar undangan? Tanya temannya yang tiba-tiba saja membuat hatiku bertanya-tanya. Undangan? Ah, antum jangan begitu dong. Ana lagi pusing nih memikirkan permintaan orang tua, sahut Yusuf. Lagi sih ente, ane bilang buru-buru lamar si Alifa, ente bilang nanti-nanti dulu. Ya terima deh nasib Dijo. Tiba-tiba Yusuf memotong pembicaraan temannya itu.
Udah yuk Ana mau langsung pulang nih. Nanti ibu marah, terus jatuh sakit lagi, lanjutnya menutup perbincangan dia dan temannya. Aku semakin bertanya-tanya, ada masalah apa sebenarnya dengan Yusuf? Apa yang diminta orang tuanya padanya? Santi menyadarkanku dari pertanyaan yang belum sempat aku temukan jawabannya. Dia sudah mendapatkan buku yang diinginkannya. Baru beberapa langkah aku menuju ruang anggrek, tiba-tiba ponselku berdering. Kuangkat, dari Mama. Ya Ma, sapaku langsung pada Mama. Din, kamu di mana sekarang? Cepat pulang. Sebentar lagi keluarganya Bu Rahayu akan segera datang, ucap Mama dengan nada sedikit kesal. Iya Ma, sebentar lagi Dinda akan pulang. Mama tunggu sajalah di rumah. Paling Bu Rahayu juga akan telat datangnya, ucapku meyakinkan Mama. Sebab aku tahu, Yusuf saja masih ada di Senayan. Sok tahu kamu, dari dulu itu Bu Rahayu orangnya selalu tepat waktu. Sudahlah jangan membantah. Pokoknya sebelum maghrib, kamu harus sudah sampai di rumah, ucap Mama sambil menutup teleponnya. Sepertinya Mama agak marah padaku. Mau diapakan lagi? Dengan berat hati aku langkahkan kakiku menuju keluar Istora Senayan dan itu artinya aku tidak jadi melihat Kang Abik secara langsung. Tapi satu yang masih aku pikirkan, apa kira-kira yang diminta oleh orang tuanya Yusuf pada Yusuf? Sekian kisah romantis yang berjudul Ketika Cinta Harus Bersabar. Episode kedua. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share.